Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, kita koreksi dulu bersama-sama PR yang ada di pelajaran yang kemarin. Kita koreksi dulu yang Anda tuliskan ya, yang di papan tulisnya. Ayo Fit, yang pertama Fit. Apa aja? Ahsan, ayat drusa fi kulliyatis syariah. Yang kedua, Mas Adri. Yang kedua masih sama kan? Satu itu kan dua jawabannya. Masih di poin yang pertama ya. Yuridu Muhammadun an yadrasa fi kulliyatil aqidah. Fi kulliyatil aqidah. Oke. Taib nomor 2 Pak Cahya. Aina turidu an tadhhaba ba'da darsi? Uridu an adhaba ba'da darsi ilal maktabati. Ilal maktabati. Oke. Pak Aris nomor 2 dari soalnya Pak Cahya. Belum. Pak Joko monggo. Uridu an adhaba ila suqi ba'da sholati li astariya mauza. Li astariya al-mauza. Ba'da salat nomor 3 jadi ya? Pada darsi Pak, yang pada darsi. Iya, pada darsi. Ada terusannya. Pak Joko ada terus. Coba lagi Pak. Uridu an adhaba ila suqi ba'da darsi li astariya mauza. Oh, ba'da darsi. Anda dengannya ba'da sholati tadi. Ya, ba'da darsi li astariya al-mauza. Oke. Monggo Pak Rahmat. Nomor 3. Aina yuridu an yadhabu An yadhhaba. Aina yuridu an yadhabu ammarun qabla sholati. Aina yuridu an yadhhaba ammarun qabla sholati. Yuridu ammarun an yadhabu an yadhhaba. Yuridu ammarun an yadhhaba ilal jami'ati qabla sholati. Taib. Mas Adri nomor 2-nya. Yuridu an yadhhaba ilyal abi qabla sholati. Ayat haba. Ilyal ab habis main bisa. Setelah sholat terus dia main. Oh gitu. Masuk. Pada sholat. Pada sholat ya. Cuma nanti ada kaidah sendiri ya cara penggunaannya ya. Oke. Saya Pak Cahya, Pak Cahya. Ya, tiga tadi. Ya. Yuridu ammaru qabla sholati ayyadhaba ilal hammam. Ayyadhaba ilal hammam. Oke. Taib. Jadi perhatikan bukan tulis ya. Di pelajaran ini, ya di pelajaran yang ke-17 ini, kita dikenalkan dengan amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari. Jadi gini ya, kalau kita buat itu
Sampai saat ini ya kita masih fi'il al-mudhari. Ya, fi'il mudhari. Cirinya fi'il mudhari itu apa Pak Rahmat? Cirinya fi'il mudhari di depannya ada apa? Di depannya ada ya. Oke, di depannya ada ya. Lah, fi'il mudhari kita sudah lewati sampai sekarang ada dua macam. Ya, fi'il mudhari ada dua ya. Yang pertama fi'il mudhari dibaca rofa, ini standar. Ya, dia dibaca rofa, ini standar. Anda bilang asal. Asalnya memang dibaca apa? Rofa. Rofa itu apa? Dhamma. Ya, dibaca dhamma. Taib. Nah, kemudian di pelajaran ke-17 ini kita dikenalkan fi'il mudhari dengan model yang kedua, yaitu fi'il mudhari dibaca apa? Nasab. Mati Pak? Ya sudah nggak apa-apa mati. Mati kabeh ya, Mat. Asline mati kabeh. Ya, nggak apa-apa Pak, udah cukup Pak. Mati semua. Belakang nggak itu? Belakang. Iya udah cukup belakang. Enggak, itu dapat TNI. Nah, itu tasnya lah ya. Ya belakang aja. Turu tadi. Boleh. Nyawa kuara ini kono kok turu. Lah, fi'il mudhari itu dia bisa dibaca nasab atau nama lainnya apa? Fathah. Itu apabila dia kemasukan, ya dibaca nasab ini apabila dia kemasukan apa? Amil. Amilu an-nasbi. Amilun nasbi itu artinya kata-kata yang memang dia bisa menasabkan fi'il mudhari. Ya, amilun nasbi, amil yang bisa membuat nasabnya fi'il mudhari. Ya, harus kemasukan amil nasbi. Maksudnya kalau seandainya fi'il mudhari nggak ada amilnya, nggak ada amil penasabnya, maka dia masih standar. Ya, masih standar. Gitu ya. Nanti kita akan buat contohnya. Taib amilun nasbi yang beliau sebutkan pada pelajaran kali ini dua. Ya, dibaca dua ya. Yang sudah kita lewati sampai pelajaran kali ini dua. Yang pertama adalah an. Yang pertama adalah an. Jadi apabila fi'il mudhari itu didahului oleh an, maka fi'il mudharinya wajib dinasab. Contoh, kita punya kata begini. Punya kata yadhabu. Perhatikan kata yadhabu. Ketika di belakangnya ini tidak ada apa-apa, maka standar dibaca rofa, yadhabu. Tapi seandainya di depannya dikasih an, ya, seandainya di depannya dikasih an, begini, ya, maka wajib fi'il mudhari setelahnya dibaca nasab. Ya, wajib dibaca begini. Nah, ya, wajib dibaca nasab. Ini wajib hukumnya bahwa wajib. Sudah nih, ini wajib dibaca begini. Wajib dibaca nasab. Seperti tadi misalkan di kalimat yang barusan sampean bacakan, yuridu an yadhhaba, harus an yadhhaba. Ya, yuridu an yadhhaba, bukan yuridu an yadhhabu, bukan. Tapi dengan ayyadhhaba. Kalau ditanya kenapa kok dibaca dengan, ya, dibaca dengan ini, dengan nasab, jawabannya karena kemasukan an.
Kalau annya dibuang, kembali lagi ke standar yadhabu. Gitu ya, yadhabu. Contoh lagi. Kita punya kata Pak Aris. Apa ini bacanya, Pak? Ya, apa artinya? Mencuci. Kalau kemasukan an jadinya gimana bacanya? An yagsila, itu ya. Dibaca an yagsila. Ya. Coba Anda buat kalimat Indonesia, tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pak Rahmat. Saya ingin mencuci wajah. Uridu an yaghsil. An bener. Yuridu atau bukan yuridu? Uridu. Wajahan gitu ya, atau al wajha gitu ya. Uridu an aksila al wajha gitu ya. Masya Allah, mantap. Mas Adri, dia laki-laki mas ya, dia ingin makan pisang. Yuridu an akala. Itu fi'il madinya, fi'il mudhari. Yakul. Ulangi. Pisang al-mauz. Ya, pisang al-mauzu. Yuridu an yakula. Al-mauz. Za. Baik, kenapa dibaca za? Karena nanti dia maf'ulun bi. Ini ya. Yuridu ayyakula mauza. Begitu ya. Intinya kemasukan an harus dibaca nasab. Sudah. Kemudian yang kedua adalah kemasukan li. Li, gitu ya. Kemasukan li. Titik, li, gitu ya. Li. Li ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan nama lamu at-ta'lil. Lamu at-ta'lil. Ini dalam bahasa Arab dikenal dengan lamu at-ta'lil. Dia dalam bahasa Arab dikenal dengan lamu at-ta'lili, lamu ta'lil. Dikenal dengan nama lamu at-ta'lil. Tapi perhatikan. Sudah? Lama apa namanya Pak Aris? Lamu ta'lil, gitu ya. Disukun aja lamu ta'lil. Lamu ta'lil artinya lam yang bermakna ta'lil, yang bermakna sebab atau alasan. Yang bermakna sebab atau alasan. Sudah, lamu ta'lil itu lam yang bermakna ta'lil. Ta'lil sendiri artinya adalah apa? Alasan atau sebab. Jadi misalkan saya datang ke Masjid Ar-Rahman untuk belajar. Lah, untuk ini namanya ta'lil. Alasannya dia datang ngapain? Untuk belajar. Saya masuk kamar mandi atau saya masuk ke tempat wudhu untuk berwudhu. Saya ke belakang untuk minum. Nah, lamu ta'lil ini, ya lamu ta'lil inilah yang mengartikan apa? Untuknya tadi. Kalau secara bahasa Indonesia biasanya itu diartikan untuk
atau supaya atau agar, semua nanti dilihat konteksnya saja. Jadi lebih seringnya atau lebih pasnya nanti dipaskan dengan apa? Teks kalimatnya. Tapi secara asal lam ta'lil adalah lam yang memiliki makna apa? Menjelaskan sebab atau alasan dia melakukan sebuah perbuatan. Kenapa kamu keluar? Saya keluar untuk ke kamar mandi. Ya, untuk pergi ke kamar mandi. Pakai lam ta'lil. Dan bacanya apa? Li. Begini. Contoh. Kemasukan li, lan ini ya, kita ganti kemasukan lam. Jadi nanti cara nulisnya kalau misalnya yaksil ya, kita nulisnya begini. Nah, langsung bergabungkan liyag sila gitu, liyag sila ya, liyag sila ini lamnya ya, liyag sila. Ini kan dia apa? Karena dia kan itu, karena dia mau mencuci, bisa dikatakan karena dia mau mencuci, liyag sila waj'al wajha gitu kan ya, pingin apa? Mencuci wajah. Kenapa dia keluar? Liyag silal wajha, karena apa? Pingin mencuci wajah. Bisa diartikan karena, bisa diartikan untuk. Atau di sini masukkan nih lam, bisa juga yadhab, langsung digabung ya tulisannya, jangan dipisah. Liyad ha ba ilal hammam. Apa hammam? Kamar mandi. Ya, karena dia mau pergi ke kamar mandi. Ini kalau ya, kalau lam, kalau saya langsung aja li, jadi lam alif, li adhaba. Kan asalnya kan begini, ya kan? Asalnya antum kasih lam, set, gitu. Sudah, li'ad haba, li'ad haba. Bisa nulis Pak Rahmat? Ya, jadi saya ulangi ya. Misalkan makan, saya makan, bahasa Arabnya apa? Akulu kan gitu. Kalau dimasukkan untuk saya makan, karena saya mau makan, tinggal kasih lam. Begini langsung digabung. Li. Ya, kalau mau langsung misalkan ini langsung aja. Set. Nah, jadi lam alif. Ya, li'a. Ya, li'a. Li-nya bermakna taklil. Hamzahnya bermakna saya. Ya, karena saya mau ini. Ya, karena saya mau makan, karena saya mau pergi, karena saya mau belajar, gitu. Ini dua, apa namanya ini? Dua amil yang menasabkan fi'il mudhari yang baru kita pelajari. Dan sebagaimana yang pernah kita sebutkan, kitab Durusul Lugah ini penambahannya sedikit demi sedikit. Kalau kita belajar nahu itu langsung dikeluarkan semuanya. Ya, langsung dikeluarkan. Karena amil yang menasabkan fi'il mudhari itu kurang lebih ada 10. Ya, ada 10. Jadi langsung dikeluarkan 10, cret langsung. Ya, rasanya langsung begitulah rasanya. Seliut-seliut gitu. Ya, di sini kita dikenalkan dikit demi dikit an, li. Tapi ingatkan ya, kalau sudah ada an, sudah ada li, maka fi'il mudhari yang ada di depannya wajib dibaca nasab. Ya, wajib dibaca nasab. Kan maknanya sama, Ustaz.
Kalau an dia nggak memiliki makna tertentu, cuma disesuaikan konteks aja nanti. Nggak punya makna tertentu dia. Contohnya, saya pingin pergi ke pasar, uridu an adhaba, saya pingin pergi, gitu aja. Pinginnya dari mana? Dari uridunya, saya pingin pergi. Jadi adhaba langsung an adhaba sudah. Dia nggak punya arti pas, dia diartikan begitu aja per katanya. Sudah? Baik, kalau sudah bisa dibalik kembali lagi ke kitab. Kita masuk ke kitab. Baik, kita masuk latihan ke-5. Ada PR. Yang nomor 2 ya. Ayo Mas Adri wakilkan yang lain. Mas Adri yang jawab. Yuridu Humayun an ajlasa Salah. ajlis. Salah. Kan dia. Yuridu Humayun an yajlisa amamal mudarrisi al-an. Li'anna Li'anna maq'adun ba'id ma'adahu ba'idun anhu wala aro kalau aro kan saya yaro wala insyaallah wala yaro ma yaktubul mudarrisa pelaku madrasah mudarrisa pelaku kan dibaca rofa fa'il. Darisu anas saburati. Coba ulangi Pak Rahmat. Coba diulangi. Kalau pakai a salah ya, karena dikitabkan a. Di kitab a. Kalau pakai a salah. Ayo Pak Rahmat. Yuridu Humayun an yajlisa amama mudarrisi. Oke. Anna aqadahu. Oke. Anil mudarrisi. Oke. Wala yara ma yaktubul mudarrisu ala saburati. Ahsan, itu ya. Jadi seperti itu ya. Yuridu Humayun ayyajlisa amamal mudarrisi li'anna maq'adahu, dibaca maq'ada sudah lewat karena ada anna. Li'anna maq'adahu ba'idun, bisa anhu, bisa anil mudarris ya. Wala yara ma yaktubu al mudarrisu ala saburati. Baik, Mas Adri soal. Anna itu termasuk amil nasab nggak Mas? Amil nasab nggak? Anna. Anna termasuk amil yang menasabkan fi'il mudhari nggak? Anna. Ya, iya, li'anna kan. Termasuk menasabkan fi'il mudhari? Menasabkan fi'il mudhari? Fi'il mudhari? Bukan. Dia menasabkan tapi bukan fi'il mudhari. Dia menasabkan isim biasa. Ya, maq'adun kan itu jadi maq'ada. Yang menasabkan fi'il mudhari an, bukan anna. Yang menasabkan fi'il mudhari an, bukan anna. Kalau anna menasabkan tapi bukan fi'il. Ya, bukan fi'il. Taib, Masya Allah ya. Lanjut. Yas'alul mudarrisu kullan minat tullabi hadha su'ala. Yas'alu al mudarrisu, di sini guru suruh bertanya kullan minat tullab, kepada masing-masing dari para pelajar hadha su'ala, dengan soal ini.
Jadi anak tanya, antum jawab. Perhatikan jawabannya nanti. File jawabannya ketika anak tanya lima kharajta minal fasli, ini pertanyaan yang akan anak tanyakan. Lima kharajta minal fasli, fayaqul, maka si talib nanti menjawab kharajtu li. Kharajtu li. Sudah ya? Titik. Lah titik-titiknya ini mukhtaran, ya, hendaknya memilih minal asbabil atiyah, dari sebab-sebab berikut. Dari sebab-sebab berikut. Mana sebab-sebabnya? Ya, di bawah. Di bawah itu ada banyak sebab itu. Yang pertama, asyrabul ma. Yang kedua, adkhulul mirhab, aghsilul wajhi, adhabu ilal mudiri, akhudhu daftari min zamili, aqra'ul i'lana, a'rifu sababad dawda'i. Dawda itu artinya rame. Sababad dawda, sebab-sebab rame atau keributan. Ajlisu fi syamsi. Apa ajlisu fi syams? Ajlisu apa artinya? Saya duduk di syams apa? Matahari. Matahari. Maksudnya apa duduk di matahari? Ya. Berjemur. Bukan healing ya. Berjemur. Iya, berjemur maksudnya. Ajlisu fi syams maksudnya berjemur. Aku duduk di matahari, maksudnya berjemur. Ya, karena kalau di Arab itu ada masa-masanya musim dingin sekali. Ya, dan itu kalau pas ada matahari seneng banget itu. Langsung kita berjemur gitu kan. Berjemur tuh enak banget gitu rasanya. Itu dingin sekali. Kalau di Makbar itu dinginnya tuh sampai minus dia. Jadi kalau misalkan subuh gitu mau wudhu itu buka keran, seret gitu, itu airnya nggak langsung mancur dia. Nunggu beberapa saat dulu baru airnya mancur. Jadi air yang di keran itu apa? Beku. Air yang di keran itu beku. Jadi set pelan gitu. Itu masya Allah. Itu udah musim-musim dingin itu masya Allah. Dingin. Bahkan kadang saking dinginnya itu kadang kelihatan apa bahasa kita kabut. Kabut Pak ya. Kabut ini antara saya di sini dengan pintu itu nggak kelihatan. Saking tebalnya kabutnya itu. Pintu sini sampai sana nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh ada apa di balik pintu, nggak ada. Nggak kelihatan sama sekali. Lah sudah kayak gitu kondisinya, pernah kita pagi-pagi itu Jumat main bola gitu. Ya udah kayak gitu main bola masih budal main bola. Oper-oper mana musuhnya nggak kelihatan, pokoknya lari aja. Ya, nanti kalau sudah sampai tingkat puncaknya turun hujan es. Udah puncaknya hujan es. Kudak gitu. Hujan es itu beneran es. Ya gitu butir-butir kecil gitu es, masya Allah. Ya, kalau salju belum pernah sampai salju enggak. Ya cuman butiran es. Kalau di Damaj di tempatnya Syekh Mukbil itu sudah hujan es gitu, nanti akan ada namanya banjir itu. Yang awalnya apa namanya itu? Yang awalnya gurun gitu, itu jadi kayak aliran air gitu aja gitu. Itu di tempat Syekh Mukbil. Nah, masya Allah dingin. Jadi kalau berjemur di matahari, maksudnya apa? Berjemur ya, berjemur. Jalan-jalan di matahari bisa nggak? Bisa jalan-jalan di matahari? Mall. Ya, matahari yang bisa dibuat jalan-jalan hanya di ini aja, di mall aja ya. Baik, lanjut. Absuku apa absuku? Absuku itu artinya meludah. Absuku artinya meludah. Saya ingin meludah. Absuk. Dan ada larangan ketika sholat untuk meludah kemana? Larangannya ke depan. Ya, kalau mau meludah ke kanan atau ke kiri. Cuman lihat tangganya, ada nggak tangganya. Kalau tangganya kanan ya ke kiri, kalau kiri ke kanan. Gitu ya. Abhathu an miftahi. Apa abhathu?
mencari kunciku, miftahi kunciku. As'alu mudarrisal fikhi soalan. Aku ingin bertanya kepada mudarrisal fikhi. Apa mudarrisal fikhi? Guru fikih. Soalan beberapa pertanyaan. Perhatikan yang dimaukan beliau di sini. Yunabbihul mudarris, hendaknya guru itu memberikan peringatan ya kepada tulab, kepada santri, liwujubi, tentang wajibnya menasab fiil ba'da lamit ta'lil. Nanti bacanya apa? Dinasab. Jadi contoh misalkan anak ketanya Pak Rahmat, limadza kharajta minal fasli? Pak Rahmat jawabnya, kharajtu li asyraba alma. Li asyrabal ma. Paham insyaallah? Baik, kita mulai ya. Asyrabal ma sudah. Enggak usah dipakai. Berurut ya, berurut. Jangan ngambil yang ini biar semuanya dapat. Sebenarnya maunya beliau di sini, antum pilih bebas gitu loh. Cuman kita biar semuanya dapat jatah, jadi ngambilnya berurut. Ayo Fit, yang pertama, 5 kharajta minal fasli. Ada li. Li'adkhula. Ya, li'adkhulal mirhab. Mas Adri, 5 kharajta minal fasli. Kharajtu li aghsila wajha. Wajhi. Baik, Pak Cahyo, 5 kharajta minal fasli. Kharajtu li adhaba ilal mudir. Pak Aris, 5 kharajta minal fasli. Kharajtu li akhudha daftari. Min? Masih ada lanjutannya tuh. Akhudha min daftari min jamili. Ya, akhudha daftari min zamili. Pak Joko, 5 kharajta minal fasli. Kharajtu li aqra al-ilan. Apa artinya Pak? Saya keluar untuk membaca iklan. Iklan itu bisa diartikan iklan, bisa diartikan pengumuman. Iya, pengumuman. Karena kalau kita di Yaman dulu, itu biasanya ada pengumuman pelajaran per minggu, itu ada pengumuman gitu kan ya. Dia pelajaran per minggu. Jadi kalau datang kepada kepada pengurus yang memang mengurusi pelajaran. Misalkan Pak Cahyo pengurus pelajaran, pengurus bagian pelajaran lah. Anda datang Pak Cahyo, Pak, saya membuka pelajaran. Pelajaran apa? Anda buka pelajaran Durusul Lughah. Ya sudah. Nanti diberikan atau oke, antum buka pelajaran Durusul Lughah, mau jam berapa antum bukanya? Anda bukanya jam 9 sampai jam 10. Oh udah, kalau gitu nanti antum buka jam 9 sampai jam 10 di kelas ini, di ruangan ini. Nah nanti itu dikumpulkan selama jadwal seminggu itu, ya itu saya dimunculkan yang mau pelajaran-pelajaran ini minggu itu, 1 minggu itu tetap itu aja. Nanti minggu depan ganti lagi, minggu depan ganti lagi, terus begitu. Jadi yang membuat jadwal untuk pelajaran itu kita sendiri sebagai apa? Muridnya, bukan apa? Pondoknya. Jadi kalau kitanya males, ya kita nggak ngambil pelajaran sama sekali. Nah terus waktunya gimana? Ya kita tentukan. Misalkan kita dari pagi ya. Oh pagi jam segini sampai jam segini ikut ini, jam segini sampai ini ikut ini, terus sampai malam pun ada ba'da isya. Ya, sampai ba'da isya ada. Jadi ketika kita teman-teman yang ada di tempatnya Syekh Mubil, kadang mereka pelajaran sehari sampai 12 pelajaran, 13 pelajaran sehari. Cuma di Syekh Mubil enaknya nggak ada ujian. Jadi nambah terus aman. Kalau di Makbar di tempatnya Syekh Al Imam, kita bebas mau ngambil pelajaran berapapun bebas, tapi syaratnya setiap selesai pelajaran ada ujian. Dan setiap kali ujiannya dinaikkan ke Syekh Imam di pelajaran umum dibacakan. Ya, ini Syekh telah selesai ujian ini, gitu kan ya. Pelajaran ini selesai. Kemudian yang nilainya mumtaz fulan, yang rosib fulan disebutkan. Ya, jadi nanti Syekh nanya itu, misalkan mana yang namanya Rafid ini di majelis umum itu. Mana yang namanya Rafid ini? Suruh berdiri. Ya, kenapa antum kok nilainya jelek? Ta'al, panggil. Depannya Syekh itu ada kayu 2 itu.
Yadaka ya dua. Ta'al. Irfa yadak, angkat tangannya. Belajar yang semangat. Jebret. Selesai. Pukulnya nggak sakit. Malunya itu yang Masya Allah. Ya Masya Allah. Jadi kita nggak berani mengambil pelajaran lebih. Syekh mewajibkan pokoknya setiap santri itu minimal 3 pelajaran. Minimal 3 pelajaran. Satu itu boleh pelajaran apa? Al-Quran. Jadi 2 pelajaran diniyah, satunya Quran boleh. Atau nggak ngambil Qurannya, cuma 3-3-nya diniyah boleh. Minimal. Kalau kasih batas minimal 3. Dan Masya Allah ketat kalau di Makbar ketat. Kita masuk, kemudian setelah itu kita nggak cocok, gurunya 2-3 hari nggak pernah masuk, nama kita naik ke depan nanti. Kita sudah ikut pelajaran ini. Jadi kalau hari pertama masuk, saya itu belum di absen, belum didaftar namanya. Tapi masuk hari kedua, hari ketiga, namanya sudah di absen. Sudah. Nah, ketika sudah di absen, kok nggak muncul tanpa ada alasan dan semisalnya, udah nanti sama Syekh dinaikkan. Panggil lagi, fulan, mana fulan ini? Wah, Masya Allah itu. Setiap Sya'ban, ujian hafalan. Yang punya hafalan 30 juz, ujian 30 juz. Yang punya hafalan 5 juz, ujian 5 juz. 3 juz, ujian 3 juz. Setiap Sya'ban. Cuman kelebihannya, setiap yang berprestasi, beliau kasih hadiah. Gitu. Jadi pernah kita ngambil pelajaran kitabnya kuandel gini. Wah, itu ketar-ketir juga itu pas ujian, tebel gini. Wah, ujian ini Masya Allah. Tapi Alhamdulillah biidznillah teman-teman semua satu kelas itu lulus semua. Naik ke maktabah sama Syekh dikasih kitab karyanya beliau. Nih, kasih semua. Kasih 2 kitab, 3 kitab, terkadang dikasih duit juga, macam-macam Masya Allah. Ya. Atau terkadang ada beberapa kitab tumpuan, silahkan ambil kitab itu, milih sendiri mana kitab yang mau diambil. Oh Masya Allah itu. Ya, gitu. Jadi kadang macam-macam begitu. Aqra'il i'lanat, ya aqra' al-i'lan, membaca apa? Jadi kita terus harus mantau setiap hari. Cuman kalau misalkan model seperti itu dari pihak pondoknya memang menyiapkan apa? Guru yang banyak. Gurunya banyak, kemudian gurunya itu siap jam berapapun dia ngajar masuk. Jadi terus berubah. Ya, lah kalau gurunya sedikit modelnya mulazamah seperti itu keteteran. Ya, banyak dia soalnya. Terus ganti guru. Dan kita dulu ketika sampai itu kita diajari kalau antum mau ikut pelajaran jangan cuma dibuka ikut, buka ikut, enggak. Antum lihat siapa gurunya nih. Oh, gurunya ini Mas Adri nih misalkan. Oke, gurunya Mas Adri. Mas Adri ini bidangnya apa ini? Kita cari info dulu. Oh, dia memang bidangnya bidang akidah. Sudah, memang itu bidangnya ahli dalam akidah dan dia buka pelajaran akidah, ikut. Ya, kalau misalkan kita tanya orang, ini Syekh ini siapa ini? Gak tahu, baru tahu namanya muncul, baru pertama kali muncul. Oh, nanti aja. Nggak usah ikut dulu. Intinya kita yang buat jadwal untuk kita sendiri, pelajaran juga kita yang buat jadwalnya sendiri. Misalkan antum pengen belajar akidah dari mana? Dari usul salasa, qaidul arba, nawaqidul Islam, itu bisa antum ikutkan terus sampai ke atas. Gitu. Ada juga guru yang modelnya ngajarnya silsilah, ada model-model. Ya, anak ngikuti waktu itu guru yang silsilah dari usul salasa sampai kitabut tauhid, kemudian habis itu belajar sama guru yang lain, kitab-kitab yang lain. Nah, itu iklan ya, iklan seperti itu. Terus lanjut. Pak Rahmat, gimana kharajta minal fasli? Lo kok lu zahabu? Kenaan guru cerita lali Pak sih. Kharajtu li. 5 kharajta minal fasli, kharajtu li. Rifa sababa sawdoi. Taib li arifa sabab ad-dawta. Hafid. 5 kharajta minal fasli li safi syams. Mas Adri, 5 kharajta minal fasli Rastuli absuqa. Taib. Pak Cahya, 5 kharajta minal fasli kharajtu li
li abhasa an miftahi. Taib. Pak Aris, limadha kharajta minal fasli? Kharastu li as'ala 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 mudarrisa al al-fiqhi al-fiqhi sahali siswali su'alan. Jadi kharajtu li as'ala mudarrisal fiqhi su'alan. Gitu ya. Jadi katanya ngapain? Antum sebutkan alasannya li. Gitu ya. Iqra' ma yali, bacalah kata berikut. Iqra' ma yali, bacalah kata berikut. Ayo Fit, baca Fit. Pak Joko dulu, Pak Joko sekalian diartikan Pak. Uridu an adhaba ila mustawsafi. Taib, artinya Pak? Mustawsafi Klinik. klinik. Saya ingin pergi ke klinik. Pak Rahmat. Nasitu an akula laka syai'an. Apa artinya Pak? Nasi itu Saya lupa makan. Saya lupa untuk mengatakan. Saya lupa untuk mengatakan sesuatu Ke laka ke kamu ya. Saya lupa untuk mengatakan sesuatu kepadamu gitu ya. Nah, Fit, Uridu an ahfadha al-Qur'an al-Karim. apa artinya? Aku ingin menghafalkan Al-Qur'an al-Karim. Masya Allah, semoga dimudahkan ya. Baik, ayo Mas Adri. Nasitu an aktaba Aktaba nggak ada. uktuba aktub Nah, aktuba aktuba darsa. artinya Kami situ tuh. nasitu lupa. Saya lupa untuk membaca pelajaran atau menulis pelajaran. Menulis pelajaran. Monggo Pak Cahyo. Uridu an adrusa al-lughat al-arabiyyah li annaha lughatul Qur'anil Karim. Baik, lanjut. Artinya saya ingin Pak Cahyo. Saya ingin belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bahasanya Al-Qur'an yang mulia. Bahasanya Al-Qur'an yang mulia. Baik, Paris. Nuridu an nas'alaka soalan ya Ustaz. Mereka kami ingin bertanya. Kami ingin bertanya kepada kamu soal wahai Ustaz. Ya, jadi bisa ya Ustadz boleh di depan, boleh juga ya Ustadz di belakang boleh. Kami ingin bertanya kepadamu beberapa pertanyaan, gitu ya. Jadi kalau antum pengen nanya sama Ustadz yang gitu, Ustadz, uridu an as'al soalan. Ustadz, aku pengen tanya. Ya, uridu an as'al soalan. Aku pengen tanya. Baik, mau ke Pak Cahya, Pak Joko. Aturidu an taqula li syai'an. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepada saya? Oke, Hasan. Aturidu an taqula li syai'an. Misalkan kita lihat orang, lihat kita kayaknya mau nanya ini. Itu tanya balik. Aturidu an taqula li syai'an. Apakah kamu ingin ngomong sesuatu kepadaku, gitu ya? Gitu. Pak Rahmat, monggo. Yuridu asli an yadrusa Bil jami'ati al-Islam
Ya. Fil jami'atil islamiyah artinya akhi. Belajar Mm-mm. di fakultas Oh fakultas pak? di Universitas Islam. Ya UI gitu ya, Universitas Islam. Taib. Terakhir Fit. Nasi itu an-aktaba Kok aktabah? Ak. nasi itu an-aktuba al-qur'ana al-qur'an. Al-dharf ya pak? Aku lupa ingin menulis. Nggak ada inginnya. Aku lupa untuk menulis judul di amplop. Ya, maksudnya unwan itu bisa diartikan juga dengan alamat. Bisa judul, bisa juga alamat di amplop. Ini kan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan istilahnya harus nulis apa? Alamat pengirim, alamat penerima. Lah lupa. Ya, lupa. Al-dharf itu apa? Amplop. Masya Allah. Lanjut. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan an. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan an. Ya, dengan menggunakan an. Contohnya nomor 1. Aina turidu an tadhhaba fi utratis shaif? Uridu an. Ini yang tanya saya ya. Turidu kan kamu. Maka jawabnya apa? Saya. PR. Contohnya jawabannya uridu an adhaba ila Jakarta. Misalnya gitu ya. Pingin ke Jakarta atau pingin ke Taman Safari atau yang semisalnya. Mas Hadri PR-nya? Sama kayak soal yang anak kerja apa? Soal yang anak kasihkan ke antum kemarin. Jadi disesuaikan apakah pakai A atau pakai ya, itu disesuaikan dengan kalimat pertanyaannya nanti. Iqra al-amthilah al-atiyah li lam ta'lil. Bacalah contoh-contoh berikut untuk lam ta'lil. Ya, bacalah contoh-contoh berikut untuk lam ta'lil. Anak acak nih ya. Dibaca sekalian langsung diartikan ya. Lam ta'lil tadi artinya untuk apa? Menunjukkan sebab atau alasan. Jadi bisa diartikan untuk, agar, ya, misalnya. Monggo pecah ya nomor 1. Ini anak acak. Nadrus lughat al-arabiyyati linafhama al-Qur'an al-Karimi wal haditsa an-nabawiyyati syarif. Ya, Al-Qur'ana al-Karima ya, dibaca Karima karena sifat ya. Al-Karima wal haditsa an-nabawiyyah asy-syarifah. Artinya Pak? Kami mempelajari bahasa Arab agar bisa memahami kami bisa memahami Al-Qur'an Karim dan hadis Nabi yang mulia. Nah, mana syahidnya Pak? Intinya mana? Poin yang dibahas? Linafhama. Pak Aris, nomor 2. Qomal mudarrisu yaktuba ala saburati. Apa artinya? Koma. Koma artinya berdiri. Ajar itu berdiri. Berdiri. Mudaris. Oh, guru itu berdiri untuk menjelaskan. Untuk menulis. Nah, untuk menulis di papan tulis. Taib, Mas Adri. Kharastu minal fasli di asyrabal ma. Pas dapat enak sampean Mas nih. Apa itu Mas? Saya keluar dari kelas untuk meminum. Untuk minum air. Taib. Pak Joko. Zahaba abi ila Juddata liyashtariya sayaratan. Juddata. Monggo artinya? Ayahku pergi ke Jeddah untuk membeli mobil. Masya Allah ya, beli mobilnya ke Jeddah ya. Karena memang kan aslinya sana ini Arab. Ya, jadi ke Jeddah. Indonesia beli Jeddah bisa juga Mas ya?
Ayo Fit. Kalau kalau tangan enak juga. Nah, apa artinya Fit? Khalaqona. Mana pelakunya? Yang menciptakan siapa? Ya udah artikan pelakunya dulu. Allah Ta'ala menciptakan Kita kami. Allah Ta'ala menciptakan kami untuk ibadah Fit. Dina budahu. Allah Ta'ala menciptakan kami untuk beribadah kepadanya. Dia agar kita beribadah kepada sama kayak apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Pak Rahmat. Oh, kok dah kholat Pak? Dakhol. Sasaran Pak. Dakhaltul hammama li'aksila wajhi lagi diharokati Pak. Dakhol al-hamama li'aksila wajhi. Artinya dakhol tuh kok pergi Pak? Melepet Pak. Masuk. Tuh. Saya masuk ke kamar mandi untuk membersihkan wajah. Ya, untuk mencuci wajah saya. Oke, Pak Joko. Dhahabtu ila maktabil baridi Akhoda ya'khu. Khoknya di dhammah. Bariyata allati ja'alni min abi. Ahsan, artinya saya pergi ke kantor pos untuk mengambil surat atau telegram yang datang dari ayahku. Zaman dulu kan begitu ya, telegram. Bukan telegram yang sekarang ya. Surat ini telegramnya, barqiyah surat. Taib. Fit. Apa tuh an-nafiyata lihat pula al-hawaku pada juga artinya jendela itu. Fatah tuh dulu. Saya telah membuka jendela agar angin aliyadkhulal hawa'u agar anginnya ternyata pada khola apa dzubab lalat. Saya membuka jendela agar anginnya masuk, tapi Enggak usah tapi maka lalat juga masuk. Pinginnya anginnya toh malah lalatnya ya masuk. Baik, terakhir Pak Cahyo. Ya Hamzah, adhabul ana ila suki bi astariya dafatira wa aqlaman li walaka wa li sa'ada wa li su'ada. Ya Hamzah, saya akan pergi Al-ana sekarang ke pasar untuk membeli dafatiron
buku-buku tulis ya. Aklam dan pena-pena untukku dan untukmu, dan untuk suat. Ya, untukku, untukmu, dan untuk suat. Gini kan ya, tahun ajaran baru jadi harus beli apa? Buku tulis, pulpen, dan semisalnya. Jadi di sini kita dikenalkan dengan lamu ta'lil, seperti pada contoh yang pertama linafhama, yang kedua liyaktuba, yang ketiga liashraba, yang keempat liyashtariya, yang kelima lina'budahu, keenam liaksila, ketujuh liakhudha, kedelapan liyadkhula, kesepuluh liashtariya. Yang intinya bahwasanya lamu ta'lil itu menasabkan fiil mudhari. Kemudian nomor 9 PR juga, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut mustakmilan dengan menggunakan lamu ta'lil. Ingat lamu ta'lilnya nanti dimasukkan fiil yang di depannya ya. Contoh, anak kasih contoh nomor 1. Lima dakhaltumut ta'am, lima dakhaltum al-mat'ama. Kenapa kalian masuk ke mat'am? Tempat makan atau restoran. Mat'am, tempat makan atau restoran. Kenapa kalian masuk ke tempat makan atau restoran? Jawabannya dakhalna kan kalian kan, nah antum kan, maka jawabnya dakhalna linashroba asyaya, misalnya kan itu, atau linashroba al-qahwata, kami masuk untuk meminum teh atau minum kopi, gitu ya. Nah, semua gitu ya, nanti tinggal dilengkapi aja kalimatnya. Tapi syaratnya antum harus tahu dulu arti pertanyaannya baru dijawab. Linashroba. Kalau nanti kan yang kedua liashtariya, yang ketiga liazuro. Ingat lamu ta'lil kata setelahnya wajib dibaca nasab. Baik. Itu ya. Jadi ini pembahasan kita hari ini an dengan apa? Li. Sama-sama ambil yang menasabkan fiil mudhari. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa difahami ya, dan jangan lupa PR-nya diingatkan Mas Adri ya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.